Untuk memahami bahwa Israel dan dunia Islam tidak akan bisa damai saat ini, kita perlu memahami ideologi Israel lebih dalam. Di mana Israel sebagai negara dan Iran sebagai satu-satunya negara Islam yang berani melawan Israel, maka pemahaman ideologi keduanya harus kita pahami agar ketika kita memilih bergabung pada misi perdamaian atau ingin mendamaikan atau ingin membuat diam rakyat Palestina, karena kita tahu Israel tidak mau damai, kita perlu tahu apa maunya mereka dan mengapa Israel tidak akan mau berdamai dan maunya menghabisi rakyat Palestina. Ada 3 misi besar dalam Pact Judaica. Kita harus ulang-ulang apa itu Pact Judaica atau Israel Raya. Mirip seperti England dan Great Britain. Great Britain ada 3 negara konstituen dalam satu pulau seperti England, Wales, dan Skotlandia. Kalau UK atau United Kingdom adalah Great Britain ditambah Irlandia. Pact Judaica juga punya wilayah sesuai dengan pemahaman Taurat versi Israel sekarang. Wilayah itu adalah mencakup sebagian Mesir, seluruh Yordania, bagian utara Saudi Arabia, seluruh Lebanon, seluruh Syria, dan sebagian Irak sampai Sungai Tigris. Itulah wilayah yang akan mereka kuasai. Negara-negara yang ada di dalam wilayah tadi pasti semuanya akan dicaplok pada waktunya. Karena Israel akan mengambil kedaulatan versi mereka sesuai dengan pemenuhan janji Allah versi Yahudi Israel tadi. Untuk jelasnya kita saksikan video ini. That was seen on the uniform of an Israeli soldier. Look closely. What do you see? You see Palestine, Saudi Arabia, Syria, Iraq, Lebanon, Egypt, and a small part of Turkey. And next to it is written, the Promised Land. What does this mean? Are Israel only fighting a defensive war? Or do they have a hidden agenda to continue to expand their land by taking over the countries around them? Kemudian Israel pasti akan membangun sinagog atau Solomon Temple sesuai perintah Allah. Tempel Solomon disebut juga Third Temple akan dibangun di Bukit Yerusalem, di mana 2 tempel terdahulu yaitu 6 abad sebelum Masehi sudah hancur, juga di tahun 70 sebelum Masehi juga hancur. Dan di mana Bukit Yerusalem itu? Tepatnya di Masjid Al-Aqsa. Di mana membangun Third Temple itu sangat penting bagi identitas Yahudi Israel sekarang ini. Israel tahu menghancurkan Masjid Al-Aqsa akan banyak tentangannya. Namun kita tahu yang berani hanya Iran sejauh ini untuk menentang rencana Israel ini. Bahkan Indonesia saja tidak berani berpihak ke Iran. Sementara bagi umat Islam, Al-Aqsa adalah masjid suci nomor 3 setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Apakah Israel takut atau peduli? Enggak. Lalu hal berikutnya yang harus kita pahami bahwa Israel adalah negara teokrasi. Ya mirip Iran. Dan untuk itu rezim menjalankan perintah Tuhannya secara militer. Berani mati, raja tega. Warga Palestina itu adalah penyakit bagi mereka. Hama. Islam adalah hama bagi Israel itu. Dengan rencana membangun Pact Judaica, maka akan banyak Yahudi-Yahudi di seluruh dunia yang akan kembali bersatu untuk tinggal di wilayah Palestina yang sebentar lagi akan diusir warganya atau dibantai. Dengan pertama-tama sejak 2 tahun terakhir itu membantai wanita dan anak-anak. Israel itu sistemik sekali menghancurkan Palestina, juga menghancurkan Lebanon. Saat ini dia menyerang Lebanon, juga Syria, sebentar lagi Mesir dan Yordan, Irak, ya Arab Saudi. Itu roadmapnya. Untuk itu strategi paling klasik adalah membuat misi perdamaian. Seperti misi perdamaiannya PBB, jika ada rusuh di sebuah negara, lalu masuklah pasukan perdamaian. Namun pasukan itu menekan. Indonesia punya pengalaman seperti itu. Pasukan perdamaian di Timur Timur adalah rencana pihak barat, terutama Australia, yang menganggap bahaya kalau Timur Timur dikuasai Indonesia. Maka harus dijadikan sebagai buffer country-nya Australia. Australia masuk pakai pasukan perdamaian. Dan sekarang Trump dan Netanyahu juga pakai strategi yang sama. Bangun Board of Peace. Tetapi tujuannya ya melucuti Hamas dan membuat rakyat Palestina minggir ke semenanjung Sinai Mesir. Jadi di mana damainya? Peace.